di masa pandemi COVID-19 yang kita jalankan? Apa Dharma? Satu, menggunakan masker. Kedua, cuci tangan. Ketiga, menjaga jarak. Tujuannya untuk apa? Untuk menyelamatkan diri kita, untuk melindungi diri kita dan menyelamatkan orang lain. Itu adalah dharma di masa pandemi COVID-19. Kita tidak bisa diam menunggu bantuan orang lain, bantuan pemerintah. Kita harus bekerja. Niatam kuru karma tuam karma jaya hiya karmana sarira yatra picatena prasidian akarmana. Pegawan kita 3 sloka 8. Bekerjalah kamu sesuai dengan yang ditentukan. Niatam kuru karma jaya hiya karmana. Bekerja itu lebih baik daripada tidak bekerja, Bu. Sarira yatra picatena prasidian akarmana. Tubuh kita ini pun tidak akan terpelihara kalau kita tidak bekerja. Oke. Kita disuruh walaupun pandemi ya kita bekerja sesuai yang ditentukan. Ketentuannya apa? Gaya masker Mas Bro. Sering cuci tangan Mas Bro. Jaga jarak Mas Bro. Itu untuk COVID-19-nya. Itu juga bekal yang mengantarkan kita pada kebahagiaan. Pakai masker yang kita tutupi apa? Mulut, hidung, bukan dagu ya. Banyak yang maskernya dagunya ditutupi. Nah, secara spiritual mulut itu digunakan untuk apa? Bicara dan makan. Minum nggak minum? Ya, bicara. Mumpung saya ini ngomong minum, saya haus dulu potong saya. Minum bicara. Nah, ngapunten. Sekarang lanjut tugas fungsi dari mulut adalah untuk berbicara. Etika berbicara dalam agama Hindu disebut apa? Dalam Trikaya Parisuddha? Wacika Parisuddha. Ada berapa wacika parisuddha, pengendalian perkataan? Di dalam Saras Camus saya sloka 75. Nah, dilihat 75 itu tentang etika berbicara, pengendalian perkataan. Nihan tanu jara kenal. Inilah yang tidak patut ucapkan. Ujar ahale, ujar apergas, ujar pisuna, ujar nitya. Ujar ahale apa? Tidak berkata kotor. Sitik-sitik metu kata mutiara. Yang awalnya C, belakangnya K itu. Salam Jawa Timur. Nah, wes itu kata-kata mutiara. Sitik-sitik. Nah, nek kita untuk Dewi sendiri sih rapopo. Nek koncone tinggalno kan ya, apalagi di tempat umum. Ayo jangan kita berkata ujar ahal. Ujar apergas, jangan berkata kasar, membentak, memaki. Wong jaluk ulung aja kok bentak-bentak. Tidak berkata kasar. Ujar halu, ujar pisuna, tidak memfitnah. Memfitnah itu adalah mengatakan sesuatu yang tidak sesuai kenyataannya untuk menjatuhkan martabat orang lain. Kemudian ujar mitya, tidak berbohong. Tapi ada nggak kebohongan yang boleh? Ada, disebut apa? Panca mitya. Jadi 5 kebohongan yang diizinkan, itu tolong dicamkan karena boleh. Ada 5 kebohongan yang diizinkan disebut dengan panca mitya. Berbohong pada anak kecil. Ojo lungono bantal, go bisul, udunan, nah kira-kira udunan nggak anak awak deh. Tidak, tujuannya untuk mengajarin etika. Mana yang patut dihormati untuk kepala, mana yang ajaran susila. Jangan makan di depan pintu. Kan banyak etika itu. Berbohong itu diizinkan. Kemudian berbohong ketika menjenguk orang sakit. Dokter ini wis ngomong. Bapak ini wis 99% meninggal. Wis nggak bisa diobati. Lo bapak besok ngomong ke keluarganya, Bu,
cari dokter bapak ibu 90% mati. Karena yo bapak ibu langsung mati. Kita ngomong apa? Pak sabar, bapak pasti selamat. Dokter di sini pinter-pinter, ya kan? Menyemangati dia. Kita kan berbohong, tapi untuk kebaikan. Akhirnya kan timbul apa namanya semangat. Anak-anak kita juga gitu. Nggak apa-apa, nilaimu sekarang kurang bagus. Kamu pasti bisa. Kamu karena kemarin kamu alasan begini-begini aja. Gitu. Jadi kita berbohong untuk memberikan semangat. Gitu. Kemudian yang keempat adalah kita berbohong pada saat jual beli. Kita beli sapi, sini kan banyak sapi ya. Kita beli sapi harganya 10 juta. Loh, kita ngomong harap dijual, yang ngomong pulaannya 10 juta. Loh, kita mau jual 11 juta kan orang mungkin. Orang mungkin, pulaan Pak 10 juta kok jual 11 juta. Akhir-akhir batimuan. Kita pasti ngomong. Kemudian yang terakhir, berbohong untuk menyelamatkan perkawinan atau membuat rumah tangga kita bahagia. Pak, masakanku enak apa ora? Enak. Padahal mau iku waktu asik-asik masak ya. Ibu sudah ngisi garam ini. Oh tiba-tiba ono tamu. Wih, bu, nggak ada orang di rumah. Ibunya keluar nemoni tamu. Balik ke dalam. Mau pikir uyah aku burung, rasanya kok burung tambah uyah. Wasin. Tapi bapaknya ketika datang, Pak, masakanku asin orang. Orang. Padahal asinnya nggak keturunan. Itu untuk menyelamatkan perkawinan. Pak, kalau misalnya ono gadis wayu jaluk dirabi, bapak gelem apa ora kira-kira? Dalam hatinya ngomong gelem. Tapi dia ora lah, Bu, aku seorang keluar. Itu kan berbohong. Tapi diizinkan untuk menyelamatkan, membuat rumah tangga. Itu perlu bagi kita keluarga, bagi yang sudah usia saya dan Pak Kartiko, apalagi sih yang dipikir kita hanya membutuhkan seorang sahabat. Itulah fungsi mulut. Ayo kita jaga dalam berbicara. Wasista nimi tante manumu suke, karena bicara kita mendapatkan kebahagiaan. Wasista nimi tante manumu mitra, karena perkataan kita mendapatkan sahabat mitra. Wasista nimi tante manumu duka, karena kata-kata kita mendapatkan kedukaan atau penderitaan. Wasista nimi tante pati kapangu, karena kata-kata kita akan mendapatkan kematian atau hilangnya kesempatan. Oleh karena itu, ayo kita kendalikan perkataan, kita kendalikan ucapan agar memberikan kesejukan pada orang lain. Fungsi mulut yang kedua adalah untuk makan. Makan ini enak, enak nggak? Semua suka makan, tapi kalau berlebihan itu akan berbahaya untuk kita. Makanlah makanan yang satu. Jadi ayo satu aja membuat umur panjang. Jadi sehatlah makanan yang sehat, makanan yang nikmat, makanan yang menyenangkan, bukan makanan yang basi, bukan makanan yang pedas. Nah, itu yang mulut. Kemudian kita mencuci tangan. Mencuci tangan ini artinya apa? Kita harus sering-sering berbuat kebaikan. Tangan kan kotor, tangan ini untuk bekerja. Jadi kita mungkin sekali lagi melakukan sesuatu kesalahan yang tidak kita sengaja. Ayo kita sering-sering berbuat kebaikan, sering-sering mencuci dengan perbuatan dharma. Sekecil apapun perbuatan adharma kita, pasti akan kita terima pahalanya. Ingat cerita Swarga Rohana Parwa. Bagaimana Yudhistira yang tidak pernah berbuat jelek, tidak pernah berkata bohong, hanya sekali ngomong bohong ketika bilang Aswatthama sudah meninggal. Padahal maksudnya Aswatthama gajah, bukan Aswatthama itu dia menerima pahala masuk neraka, tapi hanya kakinya saja. Ayo, oleh karena itu salah satu kita untuk menghapuskan segala dosa kita adalah dengan upacara yajna, dengan beryajna. Yajna sistasina santo bujante sarwa kibisae bujante itu agam bapa ye pacanti atma karanat. Bhagavad Gita Adaya 3 sloka 13.
Siapapun yang menikmati persembahan dari sisayatnya, yakni sister, ia akan dibebaskan dari segala dosa. Ia yang makan untuk kepentingannya sendiri tanpa beriatnya, sesungguhnya ia makan dosanya sendiri. Ayo kita beriatnya. Beriatnya tidak saja kita sembahyang di pura Bapak Ibu, besok nengok tetangga kita yang sakit itu loh lihatnya. Ojo tanya agamanya opo, nggak usah. Tetangga kita sakit siapapun itu, ayo dibesuk, ayo ditengok. Karena nanti saudara kita yang paling baik adalah tetangga awak dewe. Bapak Ibu punya anak, punya putra dokter ini kabeh. Tapi dinasnya no Jakarta, no Amerika, no Bali. Lah Bapak Ibu sakit, sekarang siapa yang nolong pertama kali? Oleh karena itu ayo api ambil tonggo, ojo delok agamane sopo, nggak usah. Karena apa? Kita semua adalah saudara. Ayam badur ayam, netiga nanala jucitasam, udara cari tanam tahu, wasudaiwa kutumbakam. Karena Mandukya Upanishad ada yang 6 sloka 71. Orang yang angkuh, orang yang sombong, orang yang berpikiran licik mengatakan hanya kamu saudaraku, yang lain bukan. Tapi orang yang rendah hati, orang yang memiliki budi pekerti mengatakan wasudaiwa kutumbakam. Kita semua bersaudara. Apalagi yang kita cari kalau sudah begitu. Nah itu fungsi tangan, itu salah satu kita disuruh membersihkan segala keburukan kita. Banyak lagi caranya, dengan trisania juga bisa, dengan saling memberi juga. Memberi juga begitu. Memberi itu tidak hanya dalam bentuk materi. Memberi itu baca nanti Bhagavad Gita ada yang 4 sloka 28. Itu bentuk-bentuk pemberian. Silakan. Salah satu adalah saling mengucapkan salam Om Swastiastu. Apa artinya Om Swastiastu? Semoga dalam keadaan baik atas karunia Sang Hyang Widi. Wes, itu juga niatnya loh. Makanya ketika kita ketemu dengan teman, apalagi ketemu dengan orang tua, jangan lupa Om Swastiastu Pak. Semoga ada dalam keadaan baik atas karunia Sang Hyang Widi. Karena apa? Keberhasilan kita tanpa kita sadari tidak lepas dari doa-doa dari sahabat, orang-orang lain di sekitar kita. Kemudian yang ketiga adalah menjaga jarak. Menjaga jarak apa? Jarak keinginan kita ayo dijaga, ayo dikendalikan. Awal dari kehancuran, awal dari perbuatan jahat karena kita tidak bisa mengendalikan keinginan. Makan enak wis pingin terus. Udah tanduk ping pindo ping telu ping papat bledos wetenge mari. Karena apa? Keinginan itu tidak ubahnya seperti api yang menyala oleh bensin. Sekalipun semua sudah keinginan kita dipenuhi, apakah kita akan habis keinginan kita? Tidak kan? Kita punya anak sekarang. Anak kita sekolah TK. Lulus TK, dari sekolah mana? SD. Wes lulus SD anaknya sekolah mana deh? SMP. Sekolah mana? SMA. Sekolah mana? Kuliah. Sekolah mana? S2. Sekolah mana? S3. Terus kita belajar terus. Natan hana ganten nikah raga mangusana ya diapen wehen ya siwas tuning kinuragan makin tinutaken makin werdi kramania. Kadi kramaning apui dumilah deneng minat makin sinuk tiar minat makin dumilah makana tang raga. Saras Cabu Cahaya sloka 423. Tidak akan pernah habisnya namanya keinginan itu. Sekalipun semua sudah dipenuhi, karena keinginan tidak ubahnya seperti api yang menyala oleh bensin. Semakin kita sirami bensin, api semakin besar. Itulah keinginan itu. Namun tidak ada orang hidup tanpa keinginan. Jangan lupa, cari Pak Gede nggak oleh keinginan, meneng aja nggak ada keinginan jelas. Dalam kitab Manu Sumberti ada ya
2 sloka 4 itu juga mengatakan bahwa setiap perbuatan orang itu didasari atas keinginan. Jadi tidak ada orang berbuat itu tanpa keinginan. Binatang, tumbuhan pun berbuat ada karena keinginan. Coba lihat ayam ya. Ayam itu kalau melihat kita bawa sapu gini, ayamnya lari nggak? Karena dia punya keinginan, aku harus dikepuk, aku melayu. Cuman kalau binatang, dia tidak bisa membedakan mana baik dan mana yang buruk, itu saja. Tapi manusia sebagai makhluk utama mengerti dengan perbuatan baik untuk menolong dirinya menuju pada kebahagiaan. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah Dharma di masa pandemi COVID-19. Ayo gunakan masker, ayo cuci tangan, ayo jaga jarak. Ayo kendalikan mulut dari berbicara, dari makan. Ayo sering-sering berbuat dharma untuk mencuci tangan kita, membersihkan segala kotoran dosa-dosa yang pernah kita lakukan dengan tidak sengaja. Ayo kendalikan keinginan kita. Kendalikan keinginan kita. Nah, Bapak Ibu, dengan demikian itulah dharma di masa pandemi COVID-19, karena kita harus memenuhi kewajiban dan tugas kita hidup ke dunia ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.